datang di Ngolahraga. Ngolahraga hadir bersama aku Ila yang akan memberikan informasi-informasi menarik seputar olahraga. Di episode perdana olahraga hari ini, kita akan membahas tentang olahraga sepatu roda. Nah, teman-teman di rumah siapa nih yang suka main sepatu roda? Atau mungkin penasaran sama olahraga ini? Sejak 2020, sepatu roda kembali populer karena ada atlet bernama Omi Janta yang mengunggah dirinya bermain sepatu roda di media sosialnya. Tak hanya itu, adegan Ratu Elizabeth muda di serial Netflix The Crown juga membuat olahraga sepatu roda ini kembali naik daun. Berdasarkan data yang kami kumpulkan melalui survei, hasilnya menunjukkan bahwa olahraga sepatu roda merupakan olahraga yang tidak populer di Indonesia. Padahal olahraga sepatu roda juga memiliki banyak perlombaan loh. Kejuaraan-kejuaraan bergengsi tingkat nasional hingga tingkat internasional seperti Gesingan Open menunjukkan atlet-atlet sepatu roda berbakat, salah satunya Puan Syehlat. Nah, teman-teman, sekarang nih kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget dan kece banget. Dia ini salah satu mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara juga. Dan dia ini dulunya pernah jadi atlet sepatu roda. Dia ini udah ikut banyak kejuaraan, mulai dari kejuaraan nasional sampai kejuaraan internasional. Keren banget gak sih? Daripada penasaran, mendingan kita langsung aja nih panggil bintang tamu kita hari ini. Ada Puan di sini. Hai, apa kabar? Baik. Jadi ini adalah Puan, dia ini dulunya adalah atlet sepatu roda, benar tidak? Benar. Jadi dia ini udah ikut banyak kejuaraan gitu, keren banget guys. Oke, boleh silakan duduk. Ini buat teman-teman nih, mungkin kan di rumah ada beberapa yang mungkin belum mengenal Puan. Boleh dong dikenalin dulu. Hai, semuanya, nama aku Puan. Aku anak BKV tahun 2020. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Puan nih kan kita tahu nih kalau Puan tuh atlet sepatu roda dulunya gitu kan. Nah, aku tuh penasaran banget ngomong-ngomong soal kamu jadi atlet sepatu roda tuh, kamu gimana sih awalnya kamu bisa memutuskan untuk main sepatu roda? Awalnya nih kayak, kayak seru di sepatu roda gitu. Awalnya itu aku kelas 4 SD. Oke. Itu saat itu kayak lagi nyari bakat gitu kan. Terus satu keluarga aku tuh bakat musik ceritanya. Aku dimasukin ke gitar. Tapi kurang berbakat. Akhirnya orang tua aku mikir apa mungkin Puan ini nggak ada bakat musik, mungkin bakatnya olahraga. Muter-muter GBK ada yang lagi sepatu rodaan. Terus ya udah coba lihat-lihat gitu. Terus nyoba-nyoba rupanya cocok. Jadi dari kelas 4 SD ya, udah lumayan lama ya berarti. Lama banget. Dan itu nemuinnya juga berarti secara nggak sengaja dong, kayak lagi. Iya, secara nggak sengaja lagi muter-muter aja. Terus akhirnya kamu itu klub atau kayak komunitas gitu atau gimana? Awalnya klub dulu. klub dulu. Kira waktu itu agak beda gitu ya sepatu roda dari olahraga lainnya. Terus belum banyak juga kan yang sepatu roda. Jadi kayak menarik. Terus pas ikutan lumayan berbakat. Baru ikut lomba pertama rupanya udah menang. Terus kayak mungkin ini bakatnya, jadi langsung kecemplung. Secara tidak sengaja sih sebenarnya. Itu kelas berapa tuh berarti jadi lomba pertama dan menang itu? Mungkin nggak jauh dari waktu baru masuk sih. Kan ada lomba tuh ada umur apa ya? Kelompok umurnya. Oke. Nah, ya. Itu di tingkat apa tuh? Mahasiswa Jakarta kan atau? Nasional, tapi kelompok umur standar. Anak sepatu roda tuh biasanya ngapain sih latihannya? Kayak capek ya latihannya. Kalau udah mulai profesional, udah mulai speed, itu kita biasanya kenceng-kencengan, balapan atau enggak kayak ya muter satu lap dihitung waktunya, dihitung waktu tercepatnya, harus lebih cepat. Kalau masih standar biasanya latihan teknik dulu. Latihan tekniknya tuh biasanya ngapain? Sepatu roda itu hampir 90% tuh teknik. Kalau tekniknya jelek itu biasanya susah buat maju.
Jadi kalau dari standar mumpung masih pemula, masih kecil, kita tuh melatihnya tekniknya. Jadi biar majunya bagus gitu. Untuk main sepatu roda apa aja hal-hal penting yang harus diperhatiin gitu kalau main? Biasanya kalau baru mulai sepatu roda itu pada pakai dekan untuk kan pasti ntar jatuh kan, itu kan sepatu roda itu kan olahraga keseimbangan. Cuman kalau udah pada besar banyak yang merasa deker itu menghambat. Jadi banyak yang lepas deker tangan gitu, deker tangan. Tapi biasanya kita selalu pakai sarung tangan in case kalau mau nahan, sama helm itu wajib banget sih. Helm wajib ya? Wajib banget. Sama sepatu roda ya guys, kalau misalnya nggak ada sepatu rodanya nggak bisa main gitu kan. Kebanyakan itu yang main sepatu roda emang untuk ya udah sekedar jadi olahraga hobi ya jadinya. Iya, itu banyak biasanya pengen serius itu ada banyak juga, cuman mungkin nggak banyak banget Dibanding cabang olahraga lain ya. Iya. Mungkin aku pengen tahu dong, kayak kamu berarti udah ikut lombanya tuh apa aja sih kalau yang di tingkat nasional? Banyak banget kalau nasional, sebanyak itu. Karena kadang juga ikutlah gitu. Aku aja makanya aku nggak tahu, banyak banget. Kalau range-nya gitu misalnya kayak sejauh mana ya? Oke. Aku pernah ikut di Medan, Pekanbaru juga pernah. Oke. Mungkin itu kayak paling jauh. Iya. Berarti jatuhnya kayak Wah ini udah keliling Indonesia mungkinnya buat ikut lomba gitu, buat ikut lomba sepatu roda. Kalau yang internasional? Internasional Jerman. Jerman itu Iya. paling jauh 2 kali. Wow, udah sampai Jerman guys, buat ikut kejuaraan sepatu roda ini. Terus boleh nggak sih diceritain dikit pengalaman kamu lomba di Jerman gimana? Terus sih, karena belum pernah ke Jerman ya sebelumnya, jadi kayak bener-bener yang kayak mimpi gitu kadang sedikit. Terus aku kesana juga no target sih, karena memang sepatu roda Indonesia tuh kalau buat ke internasional yang Eropa itu masih agak jauh. Mungkin kalau di Asia mungkin bersaing, cuman kalau di Eropa mungkin masih agak jauh. Jadi aku nggak menang, tapi itu menjadi kayak apa ya, patokan diri aja sih sebenarnya. Iya. Kayak aku udah sejauh apa nih di sini, dan hasilnya sih menurut aku memuaskan. Keren, menurut aku juga kayak kamu keren banget udah bisa bahkan 2 kali ya, sampai 2 kali ke Jerman, dan itu tuh udah di tingkat Eropa gitu. Kalau gitu nih terakhir aku pengen nanya ke kamu ada nggak tips buat mungkin teman-teman di rumah nih ada yang baru mau nyoba sepatu roda atau mungkin baru main gitu? Latihan terus, benerin teknik, coba lihat-lihat kayak YouTube atau apa kalau mau serius. Terus jangan lupa pakai helm pendek dan jangan nyerah. Kalau misalnya jatuh sekali ya udah gitu, kayak luka ya kan tersembuh. Thank you banget buat Puan karena udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di olahraga. Pasti teman-teman di rumah juga dapat informasi baru yang pastinya bermanfaat banget juga buat mereka. Jadi thank you banget. Setelah ini kita masih bakalan nih ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang olahraga sepatu roda. Jadi jangan kemana-mana ya guys, karena kita bakal ngobrolin sepatu roda lagi bareng komunitasnya. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi kita dari tadi nih udah ngobrolin tentang sepatu roda. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya nih ternyata ada loh komunitas-komunitas sepatu roda dan bisa dibilang tuh cukup banyak juga gitu. Bintang tamu kita yang selanjutnya ini berhubungan nih dengan komunitas sepatu roda. Jadi kita langsung sambut aja nih, ada bintang tamu kita yang selanjutnya. Di sini ada Kak Dian. Halo Kak. Halo Kak. Boleh nih Kak Dian kenalan dulu sama teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu ini Kak Dian tuh siapa sih gitu. Nama aku Dian. Aku ini salah satu perwakilan dari komunitas sepatu roda inline ya kayak, maupun inline kita sebut secara umum aja inline skate kayak
Cuman inline skate ini banyak beberapa bagiannya sih, ada yang rodanya 4, rodanya 3, ada yang kuat. Cuman secara umum kita disebut sebagai sepatu roda atau inline skate. Komunitas BSD Inline Skate ini tuh udah berapa lama sih Kak jalannya? Aku cerita singkat dulu sebentar ya, biar Boleh Kak, nanti boleh banget. ceritanya nyambung ya kan. Boleh Heeh. banget. Jadi ceritanya sebelum pandemi itu tahun 2020 awal Januari, aku itu main sepatu roda sendiri. Nah, di situ selang 2 bulan, bulan Januari Februari, nah akhirnya aku jenuh, jenuh karena main sendiri butuh temen. Nah, setelah itu aku nyari temen, Kak. Nyari temen di sosial media, dan ternyata aku dapat temen nih, 2 orang. Bikin komunitas. Sebenarnya bikin komunitas ini hanya untuk bermain biar ramai aja, biar ada temennya gitu, Kak. Gitu. Itu tuh kita bikin komunitas bulan 3 2020. Oke, kalau untuk sekarang anggota dari komunitas ini tuh udah ada berapa banyak sih Kak? Kalau untuk anggota itu kadang kan kalau komunitas itu kan masa ke masa itu nggak nentu, Kak. Apalagi kalau kayak kita ini, komunitas ini kan memang terbuka, nggak ada keterikatan. Orang mau bergabung ya silakan, nggak pun itu kita nggak di apa, nggak ada paksaan gitu. Kita nggak bisa nyebutin keanggotaannya itu berapa, Kak. Tapi kalau yang selama ini dari 2 tahun belakangan ini, kita itu kadang paling sedikit kalau main itu hampir 8 sampai 15 orang. Gitu. Tapi kalau udah banyak itu lebih dari 40 orang sampai 50 orang, 100 orang pun pernah kita, Kak. Biasanya kalau kita ada acara itu kita kumpul semua, Kak. Bahkan ngundang komunitas-komunitas yang ada di luar hampir lebih dari 300 orang sih. Kenapa Kakak tuh milihnya tuh kayak sepatu roda? Kan kita tahu ya olahraga tuh banyak banget. Tapi kayak kenapa Kakak Mm-mm. milihnya sepatu roda, terus kayak akhirnya serius nih ngebangun si komunitas BSD Inline Skate ini? Cuman ngelihat sekilas sepatu roda itu kan kita cuman kayak jalan biasa, kayak jalan lari belok mundur seperti itu aja, dan ternyata kalau setelah didalamin ternyata gaya-gaya yang seperti itu tuh hanya dasar, banyak gaya-gaya yang lain lagi yang bervariasi. Nah itu tuh aku nggak tahu ya, agak bingung juga ngejelasinnya, tapi yang aku rasain sih dan yang teman-teman rasain juga, memang sepatu roda itu punya keunikan tersendiri. Kalau nyoba, kakak mungkin bisa ngerasainnya sendiri. Tapi selain di Cubic ya, itu ada Hmm. latihan di mana lagi Kak buat komunitas ini BSD Inline Skate? Kalau untuk base camp kita di QB, Kak. Nah, tapi biasanya anak-anak kita nih yang udah dewasa, misalkan yang jalannya udah lancar, itu kan biasanya kita jalan-jalan keluar, Kak, ke Hmm. jalan raya. Ke jalan raya itu pun kita jalannya bukan jalan raya utama, karena kan kita khawatir banyak kendaraan lewat, kayak itu kita lewatnya lewat jalan komplek, jadi lewat lewat jalan raya tapi jalannya itu bukan jalan raya utama tapi jalan komplek. Kita dari Kubik terus kita muter ke AS, terus ke Ion, balik lagi ke Kubik, Kak. Jadi Tuh. kayak muter gitu ya, nggak cuman stay di satu tempat Iya. doang. Heeh. Tapi muternya juga kita nggak balapan sih, Kak, kita kayak jalan santai aja gitu. Oke, model-model jalan santai tapi pakai sepatu roda nih. Heeh. Jadi emang fokusnya itu untuk dimain dan seru-seruan gitu ya, Kak. Iya, betul. Nah, ada nggak sih, Kak, mungkin dari komunitas BSD Inline Skate ini yang akhirnya tuh serius gitu. Jadi mungkin ikut kejuaraan-kejuaraan atau lomba apa gitu dan akhirnya dia jadi atlet sepatu roda. Pernah nggak, Kak, ada yang kayak gitu? Ada, Kak, ada beberapa memang pada dasarnya
kita kenal juga dengan klub-klub sepatu roda. Nah, klub-klub sepatu roda ini kebetulan ada beberapa teman kita juga. Dia kebetulan lagi nyari atlet. Kalau kita sih jarang ada yang mau, karena kan aku bilang tadi, karena kita memang rata-rata pekerja semua, Kak. Gitu kan, pekerja. Adapun yang ikut atlet itu paling ngambilnya hanya anak-anak, Kak. Kalau Mhm. misalnya mau ikut main atau misalnya gabung ke komunitas BSD Inline Skate, caranya gimana? Boleh dikasih tahu nggak biar mungkin teman-teman di rumah nih nanti yang nonton itu misalnya Mhm. tertarik gitu kan mau main, ikutan main atau kayak mau ikutan latihan, jadi tahu nih gimana caranya mau kalau misalnya mau gabung ke komunitas ini. Itu mah gampang banget, Kak. Kita kan di bio juga udah ada jadwalnya, jam berapa, hari apa. Terus sama kalau misalkan mau ikut gabung, boleh datang langsung ke lokasi atau boleh DM ke Instagram BSD Inline Skate. Persyaratannya cuma hanya satu aja. Dia cuma punya peralatan sendiri, Kak. Oke deh kalau gitu, Kak Dian thank you banget karena udah Hmm. menyediakan waktunya ya untuk datang di olahraga, ngobrol-ngobrol soal sepatu roda, soal komunitas sepatu rodanya juga. Setelah tadi kita udah berbincang-bincang nih dengan kedua bintang tamu olahraga hari ini, ternyata ada banyak banget ya hal menarik yang bisa kita dapetin tentang sepatu roda. Nah teman-teman, mungkin olahraga sepatu roda itu memang belum sebesar cabang olahraga lainnya di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh tim olahraga, ada 25 dari 52 orang yang ternyata belum pernah nih melakukan olahraga sepatu roda. Namun, 72% dari 25 responden itu berminat untuk mencoba berolahraga sepatu roda. Sampai sini dulu olahraga nemenin kalian hari ini. Sampai ketemu di episode olahraga selanjutnya. Dadah!